Dari kelompok 5 akan menjelaskan hakikat fungsi dan ragam menulis. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Anissa Della, NIM 345, dan teman saya Niken Aurora, NIM 367, Wina Elfrina, NIM 354, Devi Widya, NIM 330, dan Ahmad Sifa, NIM 336. Hakikat menulis. Hakikat menulis menurut beberapa ahli. 1. Menurut Tarigan 1986. Menulis adalah menurunkan atau melukiskan lambang-lambang grafik yang menggambarkan suatu bahasa yang dipahami oleh seseorang, sehingga orang lain dapat membaca lambang-lambang grafik tersebut kalau mereka memahami bahasa dan gambaran grafik itu. 2. Menurut Profiuddin 2001, menulis diartikan sebagai kemampuan menggunakan bahasa untuk menyatakan ide, pikiran, atau perasaan kepada orang lain dengan menggunakan bahasa tulis. 3. Menurut Supriyadi 2002, dalam Douyin 2009, menulis merupakan suatu proses kreatif yang lebih banyak melibatkan cara berpikir, menyebar atau divergen, daripada memusat atau konvergen. 4. Menurut Mukhlisoh 1996, menulis adalah suatu kegiatan atau aktivitas dari seorang penulis menyampaikan suatu gagasan secara tidak langsung kepada orang lain dengan menggunakan lambang grafik yang dapat dipahami oleh penulis dan pembaca. Manfaat menulis. 1. Menulis mengasah kecerdasan. Menulis adalah suatu aktivitas yang kompleks. Kompleksitas menulis terletak pada tuntutan kemampuan mengharmonikan berbagai aspek. 2. Menulis mengembangkan daya inisiatif dan kreativitas. Dalam menulis, seseorang mesti menyiapkan dan mensuplai sendiri segala sesuatunya. 3. Menulis menumbuhkan keberanian. Ketika menulis, seorang penulis harus berani menampilkan kediriannya, termasuk pemikiran, perasaan, dan gayanya, serta menawarkan kepada publik. 4. Menulis mendorong kemampuan dan kemauan mengumpulkan informasi. Kondisi ini akan memacu seseorang untuk mencari, mengumpulkan, dan menyerap informasi yang diperlukannya. Untuk keperluan itu, ia mungkin akan membaca, menyimak, mengamati, berdiskusi, dan wawancara. Baik, saya akan melanjutkan materi dari Mbak Niken. Hubungan menulis dengan keterampilan berbahasa lain. Yang pertama, hubungan menulis dengan menyimak. Melalui menyimak, penulis tidak hanya mendapatkan ide, informasi yang diperlukannya. Pada saat yang bersamaan, ia juga menginspirasi cara pemilihan kata, penataan, struktur sajian, serta pengorganisasian dan perangkaian gagasan yang menarik dan berguna dalam kegiatan menulis. Yang kedua, hubungan menulis dengan berbicara. Menulis dan berbicara adalah dua kegiatan yang bersifat membangun dan menyampaikan pesan atau isi tulisan atau isi pembicaraan kepada pihak lain, dalam hal ini pembaca dan pendengar. Hubungan menulis dengan membaca. Menulis dan membaca sama-sama kegiatan berbahasa tulis. Pesan yang disampaikan oleh penulis dan kemudian diterima oleh pembaca dijembatani melalui simbol-simbol bahasa yang dituliskan. Hakikat ragam menulis tegak bersambung. Pengertian keterampilan menulis tegak bersambung atau menulis halus adalah kegiatan menghasilkan huruf yang saling bersambung yang dilakukan tanpa mengangkat alat tulis. Menulis tegak bersambung merupakan salah satu keterampilan yang terdapat 4 aspek pembelajaran bahasa Indonesia yang harus dikuasai siswa sekolah sejak tingkat dasar. Manfaat menulis tegak bersambung antara lain: yang pertama, merangsang perkembangan motorik anak. Yang kedua, menulis lebih cepat. Yang ketiga, tulisan yang dihasilkan lebih indah dan rapi. Selanjutnya, materi akan dilanjutkan oleh Mbak Devi. Saya akan melanjutkan materi dari Mbak Wina. Menurut Purwodarminto 1984, huruf adalah gambar bunyi bahasa dan aksara. Huruf balok adalah tulisan yang tidak dirangkaikan.
Alasan siswa diberi pelajaran menulis huruf bersambung adalah: 1. Tulisan sambung memudahkan siswa untuk mengenal kata-kata sebagai satu kesatuan. Kedua, menulis tegak bersambung tidak memungkinkan menulis terbalik. Ketiga, menulis tegak bersambung lebih cepat karena tidak ada gerakan berhenti tiap huruf. Abdurrahman, 1999. Menurut Eko Siswanto, 1995 sampai 1996, kelebihan buku tulis halus dibanding buku lain untuk menulis halus pembelajaran menulis permulaan adalah sebagai berikut. 1. Mempermudah siswa dalam menyamakan besarnya huruf dalam menulis. Kedua, membantu siswa dalam membuat tegak tulisan atau tidak miring ke kanan atau ke kiri. Menulis tegak bersambung dengan taringan. Apa itu taringa? 1. Ngerti dari kata reti atau tahu. Lalu pengertian dari ngerti adalah mengerti atau mengetahui. Kedua, ngerasa dari kata rasa atau merasakan. Tahu dan mengerti saja tidak cukup kalau tidak merasakan, menyadari, dan tidak ada artinya kalau tidak melaksanakannya dan tidak memperjuangkannya. Ketiga, ngelakoni. Ngelakoni dari kata lakon atau mengerjakan. Merasakan saja dengan tidak melaksanakannya, menjalankan tanpa kesadaran dan tanpa pengertian tidak akan membawa hasil. Baik, selanjutnya, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Mas Ahmad. Di sini saya akan melanjutkan materi yang disampaikan oleh Mbak Devi tentang menulis huruf tegak bersambung dengan teringa atau teringo. Yang pertama, mengerti, ngerti. Saat diajari oleh seorang anak melihat dan mengamati, itu kemudian ia akan memahami dan tahu bagaimana cara penulisannya yang benar. Yang kedua, ngerasa atau ngerasa. Mengetahui bahwa menulis seperti itu dapat menjadikan tulisannya menjadi lebih rapi dan merupakan salah satu ragam dalam menulis. Yang ketiga, lakoni atau menjalankan. Mengerti dan merasa tidaklah cukup, harus ada implementasinya. Jadi, kalau sudah mengerti dan merasakan, anak tersebut akan meniru bagaimana cara penulisan tegak bersambung yang benar. Dan slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Anissa. Kepada Mbak Anissa, saya persilahkan. Kesimpulannya, menulis merupakan salah satu keterampilan berbahasa, tak dapat lepas dari aspek-aspek keterampilan berbahasa lainnya. Ia mempengaruhi dan dipengaruhi pengalaman dan masukan yang diperoleh dari menyimak, berbicara, dan membaca. Akan memberikan kontribusi berharga dalam menulis. Begitu pula sebaliknya, apa yang diperoleh dari menulis akan mempengaruhi pula terhadap ketiga corak kemampuan berbahasa lainnya. Namun demikian, menulis memiliki karakter khas yang membedakannya dari yang lainnya. Sifat aktif, produktif, dan tulis dalam menulis memberikannya ciri khusus dalam kecaraan, medium, dan ragam bahasa yang digunakan. Terima kasih.